channel. Hari ini aku mau share ke kalian soal salah satu aplikasi yang aku gunain dalam beberapa bulan kemarin. Dan hari ini bukan review soal produk kecantikan, tapi ini hal yang harus aku sharing ke kalian. Siapa tahu kalian butuh informasinya, atau siapa tahu kalian juga sama-sama investor pemula kayak aku. Tapi sebelum kita maju ke videonya, please subscribe dulu, kemudian like video ini kalau kalian merasa bermanfaat, dan nyalain bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. And yang aku kasih tahu pertama, ini aplikasi yang aku gunain untuk investasi digital. Dan aku yakin kalian yang nonton video ini pasti tahu apa pentingnya investasi buat kita, bukan untuk hal-hal yang jangka pendek, karena investasi itu kan fluktuatif, banyak naik turunnya, dan itu nggak bisa diprediksi dalam jangka waktu dekat, manfaatnya kurang terasa. Tapi kalau misalnya kalian diperuntukkan untuk yang jangka panjang seperti beli rumah atau menikah, atau memang tujuannya buat hari tua, itu kalian bisa gunain investasi. Dari yang aku baca-baca, dari yang aku tontonin, dari yang aku pahami soal investasi, yaitu dia peruntukannya lebih ke untuk jangka panjang ketimbang untuk jangka pendek. Nah, karena aku bukan orang yang ahli di bidang investasi, terus aku juga bukan yang memahami betul investasi itu kayak apa, cuman aku sebagai generasi milenial yang umurnya 25-an, nah aku pikir mulai berinvestasi itu memang perlu dari sejak dini, karena tujuan aku ya satu, bebas dari masalah ekonomi di hari tua. Aku gak mau kerja di hari tua, aku gak mau ngabisin spare lifetime aku sepenuhnya untuk kerja sampai aku umur 60 tahun ke atas. Itu aku gak mau. Nah, salah satu cara untuk aku bebas dari masalah ekonomi itu ya harus mulai investasi, biar ada uang yang tersave. Ini tuh kayak nabung aja biasa, cuman bedanya investasi dia punya nilai lebih daripada nabung. Kalau kita nabung di bank itu bunganya lebih kecil daripada kalau kita investasi melalui obligasi, saham, terus ataupun menggunakan reksadana. Nah, aplikasi yang aku pilih, aplikasi yang aku coba ini dalam waktu beberapa bulan itu memberikan atau menawarkan semua hal itu. Aku bisa investasi obligasi, bisa investasi pasar uang, bisa investasi di saham kalau aku memang mengerti dan memahami. Cuman karena aku pemula dan aku juga nggak mau ambil resiko terlalu banyak, nah aku pilih reksadana, dimana aplikasi ini punya kelebihan yang namanya fungsi robo, dimana dia yang menghitung sendiri kalkulasi dari keuangan yang kita taruh, yang kita save di aplikasi itu untuk ke investasi saham ataupun investasi obligasi atau investasi pasar uang. Nah, itu benar-benar membantu aku karena aku memang buta banget soal investasi, cuman aku pingin memulai itu. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, masa ya kita mau kerja sampai umur 60 tahun, mending kalau sehat, kalau enggak mending kalau badannya kuat, kalau enggak gimana. Nah, mumpung masih umur 20-an belum nyampe 30, aku mau mencoba langkah ini. Langkah di umur 20-an itu langkah sebenarnya aku juga rada telat ya. Harusnya kita memulai sejak dini, sejak mulai bekerja atau sejak kita mulai bisa menghasilkan uang. Itu harus di-save. Kebiasaan aku dulu itu ngabisin duit cuman buat save di e-commerce, dimana aku tuh kalau bahasa Sundanya dan eling lah ya belanjanya. Semua skincare aku mau nyobain, semua baju mau aku beli, semua tas mau aku coba, semua sepatu mau aku beli. Nah, itu tuh bener-bener gak bagus, itu konsumtif banget gitu. Cuman ya itu, pas aku nyoba, pas aku nontonin videonya, kok lama-lama ya kepikiran, emang gue mau kerja sampai berapa lama gitu. Gak mungkin kan aku mau kerja sampai 60 tahun, terlalu melelahkan kayaknya, mikirinnya aja udah capek banget. Nah, salah satu caranya ya dengan investasinya di aplikasi ini. Kalian bisa lihat namanya Bybit. Pasti banyak banget di YouTube yang naruh sharing review dari aplikasi ini. Nah, aku
sebagai pekerja yang baru mulai bekerja 3 tahunan dan baru memulai investasi di beberapa bulan terakhir, ini tuh di sekitar 4-5 bulan terakhir. Sebelumnya aku pernah nyobain produk dari Bank Mandiri karena aku pengguna Bank Mandiri, itu dengan program Mandiri Tabungan Rutin ya, apa-apa gitu, yang singkatannya MTR. Cuman MTR itu memang untuk jangka tertentu. Kalau misalnya kita mau save money, terus kita tahu nih dalam 1 tahun ke depan kita mau ngapain, misalnya mau bayar apa, cuman maunya lebih ditabung, lebih dicicil. Kalau kita nabung sendiri itu nggak ada targetnya, nggak ada yang ngejar-ngejar dan duitnya takut kepake, maka save-nya di MTR itu sebelumnya. Nah sekarang aku beralih ke bibit tadi karena aku bukan yang tujuannya cuma 1-2 tahun doang, tapi yang berharapnya di 60 tahun nanti aku bebas masalah keuangan. Nah di bibit ini itu ada sistem kayak gini nih, tabungan rutin, dimana kita bisa nyetel. Misal kita gajian di tanggal 10, nah tiap tanggal 10 itu kita mau save money untuk yang 2 hal, kayak tabungan, dana tabungan sama dana pensiun atau dana hari tua. Nah di dana tabungan ini biasanya aku memang save buat untuk peruntukannya yang jangka pendek, yang setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Terus kalau yang dana hari tua itu yang tadi, kayak aku jaminan hari tua aku, selain aku ikut BPJS Ketenagakerjaan, kayaknya kurang afdol kalau aku nyobain reksadana. Cuman sebagai investor pemula, dari semua yang aku tonton, dari semua nasihat-nasihat yang ahli keuangan kasih tahu, belajar investasi itu harus dari yang terkecil dulu, biar kita merasa safety dulu, biar kita nyaman dengan kebiasaan itu. Nah, aku nyobain nabung itu 100 ribuan per bulan. 3 bulan ini aku 3 bulan kemarin itu aku 100 ribuan. Karena yang namanya kita nyobain aplikasi digital, aku takut uangnya hilang dalam waktu tertentu kan, kita nggak tahu. Terlebih sebelumnya tuh ada berita bibit itu mengalami kerugian atau apa. Isu-isu itu kan penting yang aku sendiri nggak paham banget gitu. Nah aku nyobain dulu tuh, nyobain dengan nominal yang terkecil di bibit tersebut. Nah bibit itu punya kelebihan. Yang pertama, dia selain punya fungsi robo, dimana buat investor pemula kayak kita nggak harus mikirin harus save berapa, harus alokasinya bagaimana, nggak usah. Tapi yang penting kita ngasih nge-save money-nya itu untuk apa dulu tujuannya. Kalau untuk dana tabungan nanti kita lihat di situ ada pemilihannya dana tabungan. Dan kalau untuk misalnya jaminan hari tua ya tinggal pilih untuk jaminan hari tua. Terus yang kedua, kelebihan dari bibit itu dia bisa dijual dan bisa di top up. Jadi kalau misalnya kita udah milih nih mau dana tabungan, mau pakai kalau aku pakainya misalnya pasar uang. Nah, aku bisa top up terus-menerus di pasar uang itu. Terus dengan jumlah yang memang nggak nentu. Kalau di dana tabungan aku bisa, kemarin aku udah nyobain bisa nge-save 1 juta. Nah, itu tuh aman, nggak hilang. Karena beberapa penjelasan juga bilang karena ini kan di save-nya itu di bank lain, bukan di perusahaan bibit, bukan di aplikasi bibitnya. Jadi kalaupun sewaktu-waktu bibitnya itu bangkrut atau menghilang aplikasinya atau mengalami gangguan, uang kita itu masih tersaving dengan baik. Itu yang kedua, bisa dijual dengan waktu cepat. Aku nyobain jual dengan nominal yang kecil ya, nominal 30 ribuan, dan itu sekitar 2-3 hari dia sudah masuk ke rekening kembali. Dan itu ada notifikasinya biasanya di aplikasinya, di historinya itu ada. Nanti aku kasih lihat fotonya ya. Terus selain bisa dijual dengan cepat, terus kemudian ada set tabungan rutin yang tadi aku ceritain. Jadi misalnya kalau kita gajian, kita mau nentuin nih mau membiasakan menabung dengan nominal terkecil dulu, ya kita set, bisa ada nanti ada pengingatnya juga kita harus nabung berapa, terus mau nabungnya di mana, itu bisa disetting di aplikasi yang bagian ini. Kita kasih lihat. Nah, terus yang keempat, selain bisa dijual dan bisa di top up, terus kemudian
bisa juga di saving dengan baik. Nah, pembayarannya, menu pembayarannya itu ada yang menggunakan transfer, ada yang menggunakan virtual account, ada yang menggunakan link aja, dan ada yang menggunakan GoPay. Karena aku pemakai uang digital, link aja dan GoPay itu benar-benar ngebantu karena aku nggak harus transfer. Kalau transfer itu biasanya ada biaya transfer, tapi kalau misalnya dari GoPay atau link aja itu benar-benar gratis, free di Bibit ini. Jadi kita ngurangin biaya antar bank. Kalau misalnya transfer itu biaya antar banknya sampai 6.500 itu kan lumayan ya, maksudnya adminnya agak kerasa gitu. Nah, kalau dipakai GoPay atau link aja itu free, jadi aku lebih safe, mending top up aja ke GoPay atau ke link aja. Itu yang keempat. Terus aku juga mau ngasih tahu, nge-notes ke kalian, kalau kalian misalnya nge-top up dengan nominal yang lebih besar, kayak kemarin aku nyobain, kalau nominalnya 100.000 itu satu harian dia beres, jadi langsung masuk ke saldonya, langsung bisa dihitung. Nah, tapi kalau misalnya top upnya dengan nominal 1 juta ke atas itu biasanya lebih memakan waktu. Kalau kemarin aku nyobain 3 harian baru dia masuk ke account kita, baru dihitung, meskipun nominal di atasnya terhitung, tapi di bagian dana tabungannya dia nggak kelihatan, jadi nggak langsung masuk ke counting yang punya aset kita gitu. Dan kalian juga merasa, kalau aku pribadi, aku merasa karena aku membiasakan diri menabung dalam beberapa bulan ini, aku merasa oh iya, aku punya simpenan meskipun hasilnya itu nggak terlalu besar, dividennya itu cuma berapa ratus perak, tapi bukan itu sih yang aku cari, karena aku cuma mau nabung buat nanti di hari tua. Jadi yang pertama, kalian harus nentuin dulu tujuannya sebelum gunain Bibit, mau digunakan untuk dana tabungan kah atau untuk jaminan hari tua. Kalau untuk jangka waktu dekat, kayaknya sih aku kurang recommended ya, karena yang namanya reksadana, saham atau yang lain itu kan fluktuatif. Takutnya malah nilai uang kalian itu turun, apalagi di masa pandemi kayak gini. Semua jenis investasi hampir rada membingungkan buat kita pemula gitu. Nggak tahu ini bakal nguntungin apa enggak, nggak tahu ini bakal mengurangi nilai uang kita atau enggak. Cuman ya itu, kalau misalnya untuk jangka panjang dia lebih aman, karena kan kita nggak memikirkan jangka pendek ini, dan nggak harus perlu panik menjual, atau nggak harus perlu panik menambahkan top upnya. Enggak, itu bisa disetting sama kita senyamannya kita, mau kapan masukinnya atau gimana. Cuman nanti ada pengingat, kayak misalnya di JHT yang aku itu ada yang on track dan off track, dimana kalau misalnya aku ngesetting nominalnya itu kelihatan aku misalnya mau di umur 60 tahun mau punya dana tersaving itu 1 miliar. Nah, aku biasanya mungkin nabung harus 100.000, ternyata bulan ini aku nggak bisa nabung nih, nanti dia ada keterangan off track. Nah, kalau udah keterangan off track itu berarti di bulan selanjutnya biasanya aku akan nambahin nominalnya biar kembali on the track gitu. Itu aja sih sharing aku soal penggunaan Bibit. Aku nggak pernah ngerasain yang gimana-gimana, nggak pernah gagal transaksi, nggak pernah penjualan yang nggak masuk juga enggak. Terus kedepannya juga aku udah mulai naikin pelan-pelan ya nominalnya, dari 100.000 aku mulai naikin ke 500 dan ke 1 juta. Jadi aku berharapnya nominal yang aku save di reksadana ini menjadi kebiasaan aku untuk nabung dan bukan nyari dividen atau bunga lebihnya dulu, karena yang aku pikirkan itu untuk hari tuanya. Itu aja sih share aku hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian juga yang sama-sama pemula sama kayak aku, bisa dapat informasi yang lebih lagi. Terus aja googling, terus aja cari tahu, nggak usah buru-buru untuk melakukan investasi kalau benar-benar belum yakin. Dan please diingat, dana yang kalian masukin ke investasi itu jangan sampai dana yang harus dipakai, jangan sampai dana yang memang akan dibutuhkan di harian kalian, karena yang ada bukan yang
nambah nilai uang kalian, malah ngurangin nilai uang kalian karena fluktuatif itu tadi. Jadi mending gunain uang-uang yang memangnya kalau misalnya lagi ternyata ada save 200.000, ya 200.000 itu di luar bensin, di luar uang makan yang memang bisa kalian gunain, yang memang duitnya duit diem gitu, duit yang gak digunain untuk kebutuhan harian. Itu aja sih sharing aku, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. I see you on my next video. Bye. Guys, aku mau ngasih unjuk simulasi kalau aku beli atau top up di Bibit. Videonya di sini aku kasih lihat gimana aku masukin nominalnya, gimana aku milih. Kalau aku mau masukin di dana tabungan, tinggal aku pilih dana tabungan terus kemudian top up. Kalau aku mau masukin atau menop up jumlah tabungan aku untuk hari tua, aku tinggal pilih yang dana hari tua, kemudian masukin nominal top upnya dan pilih pembayarannya. Semudah itu, segampang itu, user friendly banget. Dan kalau kalian udah nyobain atau kalian juga ingin nyobain, kalian bisa pakai kode voucher aku di bawah, aku tulis di description box, dan siapa tahu bisa menambah atau menyimpan cashbacknya untuk kalian gunain lagi untuk beli reksadana ke depannya. Oke, itu aja dari aku.